Oke, 745 19 Januari 2026 hari Senin. Selamat hari Senin buat kamu yang sedang beraktivitas. Pagi ini agak kesiangan ya jalan paginya, karena tadi ada satu atau dua hal di rumah. Tapi nggak apa-apa, justru malah ini cerah banget dan mendapatkan sinar matahari. Nanti aku jalan kena sinar matahari justru sehat. ada baik buruknya kalau misalnya bangunnya kesiangan tuh. Buruknya adalah ya tentu saja jadinya waktunya mundur-mundur lagi. Nanti kan harusnya kan bisa untuk pekerjaan apa gitu. Tapi baiknya kena sinar matahari kemudian itu jauh lebih sehat. Apalagi matahari pagi. Oke, gimana kabarnya hari Senin? Hari dimana kebanyakan orang pada malas-malesan ya. Karena setelah weekend kemudian hari Senin lagi kembali lagi kepada realita yang baru lagi. Ya begitulah. Aku sendiri ya semalam tidurnya cukup nyenyak. Pagi ini tuh sangat semangat sekali, pokoknya aku ngerasa 10 hari berjalan pagi itu semakin baik kesehatanku. Aku tuh dulu punya keluhan ini loh, punya keluhan kakinya itu agak sakit gitu. Tapi semenjak aku jalan kaki itu semua hilang. Dan ya, ini suatu yang aku bisa bilang manfaat besar dari sebuah aktivitas yang kecil, yang penting rutinitas gitu ya. Oke, sekarang sambil nemenin aku jalan pagi, aku akan cerita ini deh. Kamu juga pasti udah tahu ya, di berita kemarin ada pesawat yang jatuh. Pesawat jatuh di daerah Sulawesi Selatan. Ya kan, Sulawesi Selatan di bukit apa sih? Di Gunung Bula Saurung atau apa itu? Aku nggak begitu hafal, tapi yang jelas itu di Sulawesi Selatan. Jadi pesawat itu pesawat mini, pesawat kecil, hanya berkapasitas 10 orang kayaknya penumpangnya. Itu terbang dari Jogja, Bandara Adi Sucipto, menuju ke Makassar kalau nggak salah. Dan itu isinya ada pegawai juga, ada pegawai Kementerian Kehutanan kalau nggak salah, yang aku baca-baca ya sekilas aja. Dan itu crash di puncak tadi. Sedih juga ya. Yang lebih sedih itu ini loh, di pramugarinya agak silau sih emang, tapi nggak apa-apa, justru ini sehat. Yang sedih itu ada salah satu pramugari cewek yang beberapa hari lagi ya, beberapa minggu lagi itu melangsungkan pernikahan gitu. Ya kita berdoa lah, semoga, aku nggak tahu ya kalau misalnya kecelakaan pesawat di gunung itu masih bisa survive atau enggak, tapi kita berdoa yang bagus-bagus aja. Semoga, mungkin barangkali ada yang survive. Kalaupun enggak ya kita doakan yang baik-baik aja. Kita doakan kalau misalnya udah meninggal diampuni segala dosa-dosanya. Tapi mengingat kejadian kecelakaan pesawat ini, aku jadi ingat ada sebuah cerita, bukan sebuah cerita sih, sebuah kejadian nyata justru. Tahun 1992 seseorang yang ini sama juga, yang beberapa waktu lagi akan melangsungkan pernikahan, dan dia naik pesawat dan mengalami crash. Tapi dia satu-satunya orang yang selamat di kecelakaan tersebut. Nanti aku akan ceritakan. Pak, nandur apa lagi? Kacang, Pak. Kacang. Yang sana. Sip. Terus ini ada bersamaannya juga ya, sama-sama pesawat kecil juga. Karena di situ kayaknya cuma 20 orang di daerah Vietnam itu. Pak, di daerah Vietnam
di pegunungan juga. Nah, udah mulai banyak orang yang beraktivitas di sini ya. Bah? Oke. Kita habis lihat ini aku akan ceritakan lanjutnya ya. Aku akan teruskan ceritanya, tapi kita akan lihat sungai kecil ini dulu. Sebuah ritual yang bening sekali, sebuah ritual yang sering aku lakukan. Bening banget nih. Kalau kamu ngikutin aku, pasti kamu udah familiar ya dengan sungai ini. Kemarin yang sempat banjir, kemudian sempat ini lagi. Oke, sekarang aku akan ceritakan tentang kejadian itu. Jadi wanita ini namanya Annette Haefsken. Panggil aja Annette gitu ya. Kamu bisa cari juga itu di Google. Salah satu penyintas atau orang yang survive dari kecelakaan pesawat. Nah, pada tahun 1992, aku kemarin tuh sempat nyimak podcastnya. Jadi sekitar tahun kemarin lah, 4 bulan 5 bulan yang lalu, itu aku sambil recall memori ya. Mungkin ada yang skip juga, tapi aku akan ceritakan secara garis besarnya aja. Si Annette Haefsken ini itu, bentar, ada Dogi. Hai Dogi, kamu udah nggak marah sama aku? Udah nggak? Hey. Dia udah nggak gonggong lagi, mungkin dia udah familiar ya. Hey Dogi fan, white Dogi. Kalau yang kemarin dia itu menyala terus tuh, kayak gonggong terus. Mungkin nggak kenal ya. Ini udah sering rutinitas jalan pagi, jadinya mungkin dia udah akrab, tapi tetap aja nggak berani untuk didekatin. Oke, jadi kita kembali lagi ke cerita tadi ya. Si Annette Haefsken tadi itu berangkat dengan tunangannya. Jadi pada intinya si Annette ini sama tunangannya namanya kalau nggak salah Willem. Tunangannya nama Willem. Itu ketemu di Vietnam karena si Willem itu pekerjaannya di Vietnam. Jadi mereka itu pasangan yang LDR gitu ya. Si Annette itu dari Spanyol. Mereka ketemu di Vietnam, kemudian si Willem ini itu merencanakan sebuah penerbangan yang kayak penerbangan yang romantis, mengajak si Annette itu untuk naik pesawat kecil. Ya kayak pesawat yang kecelakaan sekarang di Sulawesi itu, sekitar mungkin muat cuman 20-an orang lah, pesawat kecil gitu lah. Nah, awalnya si Annette itu nggak mau, dia pokoknya nggak mau gitu ya. Awalnya tuh dia bener-bener kayak kekeh nggak mau, kayak dia punya semacam fobia apa gitu ya, klaustrofobia atau apa gitu. Dia nggak mau, tapi bagus banget. Tapi karena si Willem, si pasangan cowoknya ini kayak memaksa, kayak bilang, ayolah, ini pasti akan jadi penerbangan yang sangat romantis dan akan membekas di memori kita gitu ya. Akhirnya si Annette pun mengiyakan ajakan si cowoknya, si prianya ini. Si penerbangan itu sebenarnya memakan waktu 50 menit. Tapi si Willem berbohong demi kebaikan, mengatakan ini cuma 20 menit kok, jadi cepet gitu. Intinya seperti itu. Akhirnya mereka berdua pun naik pesawat itu. Naik pesawat itu. Tapi 5 menit kemudian terjadi turbulensi yang sangat mengerikan. Turbulensi yang sangat mengerikan. Dan semua orang berteriak di dalam pesawat. Si Annette dan si tunangannya Willem itu bergandengan tangan
bergandengan tangan menatap satu sama lain karena semakin mencekam gitu loh, kondisinya semakin mencekam. Dan pesawat tuh menukik, yang diceritakan oleh si Anet, pesawat itu pun kemudian menukik dan semua tiba-tiba gelap. Semua tiba-tiba langsung kayak pokoknya nggak diinget lagi sama si Anet. Dan pesawat crash. Si Anet waktu itu posisinya dia nggak pakai seat belt kayak di pesawat tuh. Tapi justru itulah yang menyelamatkan dirinya, karena dia kemudian karena nggak pakai seat belt itu, dia terlontar dari pesawatnya. Ceritanya seperti itu. Dan dia ditindih oleh salah satu penumpang juga yang dari samping barisan itu. Jadi kayak misalnya Anetnya di sini sama tunangannya, penumpang yang di sini sampai terlempar menimpa si Anet tadi, kurang lebih seperti itu. Dan apa yang dia lihat di situ, semua udah berantakan, semua udah ngomong mas Dede jenengan putih mriki niki pun wojo nggih. Oh alah, enggak. Kemudian pokoknya itu udah berantakan, udah chaos banget lah. Yang dia rasakan kesakitan yang luar biasa, karena diceritakan di situ si Anet itu 12 tulangnya itu patah, paru-parunya kolaps, bocor, rahangnya itu geser. Pokoknya kondisi yang mengerikan lah. Dan ketika dia membuka mata, dia udah melihat tunangannya si William tadi udah meninggal dengan senyuman yang pernah dia lihat, senyuman termanis yang pernah dia lihat. Tapi dia tahu kalau dia, si tunangannya ini, si William ini udah meninggal, jelas. Dan bentar, ini nanjak ngos-ngosan. Dan di situ dia melihat sekeliling orang-orang pada kayak merintih kesakitan. Di situ juga dia melihat kakinya itu lecet. Bukan lecet lagi sih, udah berdarah, udah terbuka sampai tulangnya kelihatan. Sampai ada serangga-serangga yang mengerubung gitu. Ngeri kan kalau dibayangin ada kereta. Dan di situ dia baru menyadari kalau dia berada pada situasi yang sangat-sangat mencekam. Nah di situ dia tuh sempat melihat ada seorang penumpang juga, kayaknya kayak orang kaya dari Vietnam. Dia juga masih hidup di situ. Karena si roknya si Anet ini udah sobek. Si pria Vietnam ini yang udah setengah mati juga, udah sekarat juga, ini memberikan kain untuk si Anet untuk menutupi lukanya juga. Baik banget itu ya. Nah kemudian Anet sempat bertanya, apakah nanti akan ada orang yang menolong? Si pria itu mengatakan pasti akan ada yang menolong karena aku adalah orang yang penting di Vietnam gitu ya. Nah di situ Anet udah merasa lega walaupun merasakan kesakitan yang luar biasa. Bayangin aja kayak gitu ya. Nah di situ perasaan campur aduk lah pokoknya. Dia udah tahu pasangan yang dia cintai, tunangannya, meninggal. Tapi dalam satu sisi dia juga harus bertahan hidup. Nah entah lama kemudian dia itu melihat si pria Vietnam yang
bisnismen tadi yang kayak tadi itu sedikit lega ya, karena at least dia nggak sendirian gitu ya. Karena di hari pertama yang awalnya dia mendengar rintian dari penumpang lain, kemudian lama-lama rintian itu menghilang, menandakan bahwa penumpang yang lain juga akhirnya meninggal. Harapan satu-satunya tinggal si ngos-ngosan. Harapan satu-satunya tinggal si pria bisnismen tadi. Setelah melewati malam, pria bisnismen tadi pun akhirnya meninggal juga, tertunduk meninggal. Dan disitulah si Annette semakin semakin berkecamuk. Dia sendirian di tengah hutan belantara yang sekelilingnya itu pohon, sekelilingnya itu adalah tumbuhan yang padat, tumbuhan yang rapet. Dia mulai berpikir macam-macam. Nanti kalau ada macan gimana? Nanti kalau aku juga meninggal gimana? Pokoknya pikirannya berkecamuk lah. Kamu juga bisa bayangkan ya, kalau misalnya kamu di tengah hutan aja sendirian, seperti apa? Apalagi dia di tengah hutan dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi luka seperti itu. Bayangin aja. Yang pada akhirnya bagaimana dia bisa survive dari hutan tersebut. Jadi selama 8 hari dia survive dalam hutan tersebut. Itu yang menurutku sangat keren sih. Mental toughness-nya, ketangguhan mentalnya itu yang menurutku sangat keren. Karena gini, ini yang pengen aku ceritakan ya pada dirimu ya. Dia tahu bahwa udah sampai sini ya BTW. Saatnya balik lagi ke rute. Wih, cerah banget ya, bagus banget sumpah. Kalau cerah itu menyenangkan sekali ya. Wah, cerah banget. Kemarin hujan berhari-hari, sekarang cerah banget. Itu menyenangkan. Cucian kering, kemudian dapat sinar matahari, kemudian apa lagi ya? Si yang banjir juga yang surut. Karena beberapa titik di sini juga ada yang banjir gitu ya. Happy kalau misalnya cerah kayak gini. Oke. Kita kembali lagi pada cerita tadi. Jadi bagaimana si Annette ini bisa survive? Dia itu karena paru-parunya itu bocor. Itu justru malah memberikan keuntungan pada dirinya. Dimana dia bisa berfokus pada nafasnya. Nah, ini kayak kelas meditasi gitu loh. Kamu tahu kan? Ketika kita di kondisi yang sangat stressful, di saat kita di dalam kondisi yang pokoknya tidak membuat kita nyaman, ketika kita kembali berfokus pada nafas, itu kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Nah, itu yang dilakukan oleh si Annette. Dia udah nggak memikirkan lagi tunangannya, karena kalau semakin dipikirkan itu dia semakin sedih. Dan ketika dia sedih, itu justru dia bikin dia semakin lemah. Dia cuman berprinsip bahwa bertujuan, aku harus selamat, aku harus bertemu lagi dengan keluargaku. Meskipun ibaratnya keluarga yang dia cintai itu tunangannya udah meninggal, tapi di situ dia masih sadar bahwa masih ada keluarga yang menunggu di rumah dengan was-was. Dan ketika paru-parunya bocor itu, dia justru malah lebih bisa fokus pada nafasnya. Dia belum pernah ikut kelas meditasi atau apa, tapi secara default, secara mungkin survival instingnya gitu ya, dia berfokus pada nafasnya. Itulah yang memberikan kekuatan pada dirinya. Dan ketika dia survive 8 hari, bayangin aja, kamu bayangin 8 hari di tengah hutan. Itu justru dia menyadari kalau misalnya
Dia melihat keindahan hutan, dia melihat daun-daun yang basah karena hujan, kemudian air menetes dari daun. Dia menjadi ke present mode atau apa ya, dia berada di dalam kondisi yang benar-benar present. Apa ya present maksudnya tuh, kayak dia mengamati, dia jadi observer, dia nggak lagi reaktif pada kondisi itu. Oke, kecelakaan ini memang suatu kejadian yang mencekam, tapi ya udah, itu udah terjadi. Sekarang dia menjadi observer di situ dengan kondisi badannya seperti itu. Dia merangkak ke sana kemari. Tapi disitulah dia mengamati dedaunan, melihat keindahan hutan yang selama ini mungkin dia tidak pernah lihat. Dia berada di lingkungan perkotaan. Disitulah momen ketika dia menyadari keindahan itu yang membuat dia kuat, yang membuat dia itu mendapatkan semacam apa ya, semacam keinginan untuk hidup kembali, untuk melihat keindahan seperti itu lagi. Dan mungkin kamu bertanya ya, bagaimana cara si Anet ini survive 8 hari tanpa makanan, tanpa minuman. Jadi diceritakan di situ ya, dia itu nggak makan karena dia tahu kalau tubuhnya seperti itu dia tidak akan bisa mencerna dengan baik. Pokoknya tulangnya patah, kemudian tulang pada pinggul ini patah, kemudian paru-parunya juga bocor. Yang bisa dia lakukan adalah dengan menampung air hujan. Jadi dia minum air hujan. Dia bertahan dengan minum sampai 8 hari. Dan diceritakan di situ pokoknya dia memanfaatkan apa yang ada di pesawat itu, kayak sayapnya itu sebagai wadah penampungan, dan aku nggak tahu detailnya gimana lah. Pokoknya intinya dia memanfaatkan apa yang ada di pesawat itu untuk survive, untuk menampung minuman. Dan ini yang aku agak merinding ya. Mungkin kamu kalau mendengarnya juga pasti jadi mensyukuri kehidupan. Ketika dia pada akhirnya bisa, jadi ceritakan gini, dia menunggu air hujan kan. Kemudian hujan itu tiba-tiba datang deras. Dan dia menampung air hujan. Ketika air hujannya itu udah penuh, dia meminum air hujan itu. Dan dia mengatakan bahwa this is the best champagne in the world. Gila nggak tuh? Ini adalah champagne terbaik yang aku minum. Karena saking dia itu apa ya, dalam kondisi seperti itu, hal-hal kecil seperti air hujan saja itu menjadi semacam berkah nikmat yang luar biasa bagikan champagne yang harganya mahal gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, hal-hal sederhana seperti melihat daun, kemudian air hujan, itu tuh jadi kayak kecantikan yang luar biasa. Dalam kondisi yang serba darurat seperti itu, hal-hal kecil kayak itu menjadi berkah bagi dirinya. Nah, ini cukup menarik ya. Dan pokoknya itu dia bertahan dengan air minum itu setelah semua orang di situ mati, semua orang di situ meninggal. Ada cerita yang menarik juga ketika ada SAR, ada penyelamat Vietnam yang datang kemudian bertemu dengan si Anet ini. Dia si penyelamat Vietnam ini, dia tidak ngajak ngobrol si Anet gitu ya, tapi malah meninggalkannya. Tapi ini ada kejadian lucu, karena kenapa? Karena si orang Vietnam ini juga baru pertama kali melihat bule yang kulitnya putih, yang matanya biru, yang rambutnya coklat. Jadi tahun 92 mungkin ya, mungkin belum ada internet, jadi kayak dia baru pertama kali juga bertemu bule. Jadi dia disitulah dia menganggap si Anet ini adalah hantu gitu loh. jadi dia balik lagi. Tapi pada akhirnya si Anet ini diselamatkan juga oleh penyelamat Basarnas Vietnam gitu ya. Waduh, cimol. Dan itu menjadi sebuah
pengalaman spiritual yang menurutku sangat tinggi lah. Kejadian near death experience, bener-bener near death experience sih. Maksudnya kayak kejadian udah mau meninggal, pengalaman mau meninggal. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diambil kayak pelajarannya, mensyukuri hal-hal kecil seperti itu. Dan aku berharap sih kejadian yang ada di Sulawesi itu semoga ada yang survive, semoga ada Anet Hefsken yang bisa survive juga di situ, entah pria atau wanita. Karena sejauh ini kayaknya yang terkonfirmasi baru satu korban ya, baru satu korban meninggal. Semoga ada korban yang survive, meskipun peluangnya sangat kecil. Tapi ya kita berdoa saja. Aku udah sampai sini. Terima kasih sudah menemani jalan pagiku. Jalan pagi besok kita akan ngobrol lagi hal yang seru. Dan terima kasih, sampai jumpa. Ayo kita ketemu lagi besok.